Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kembali lagi kita akan membahas satu tema yang masih dianggap tabu oleh sebagian besar kaum muslimin, baik di Indonesia mungkin maupun di luar dari Indonesia, artinya di luar negeri sana. Tapi tidak menjadi sebuah hal yang membuat kita akhirnya juga malas, enggan dan sungkan untuk membalasnya, karena innallaha la yastahi minal haqqi syai'a. Allah sama sekali tidak malu dalam menyampaikan kebenaran gitu. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Alhamdulillah kemarin sudah bahas tentang senggama yang dilarang. Sekarang kita bahas tentang sedikit tentang cara membuat senggama itu lebih mengasyikkan ya gitu. Masya Allah. Bukan menjadi pada saat melakukan senggama itu jadi bukan ketakutan bagi istri gitu. Bukan trauma. Gitu, melahirkan trauma. Bukan kewajiban yang menjadi sebuah beban gitu, berat gitu dilakukan bagi seorang suami gitu. Maka kita akan membahas dari bagaimana sih gitu ya membuat senggama itu sebagai sebuah kebutuhan yang mengasyikkan gitu, dan sebagai sebuah keindahan pastinya. Ya, betul. Iya. Gitu, jadi tentang itu lebih ya, bagaimana ya cara kita melahirkan improvisasi dalam senggama itu berhubungan suami istri itu. Masya Allah, ini pasti temanya panas nih ya, karena panas bagi para jomblo yang mendengar ini, kameramen dan editor ya, tapi tidak mengapa, insya Allah. Suruh pulang dulu apa? Jangan. Karena al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan melakukan gitu. Jadi kita akan bahas insya Allah improvisasi dalam hubungan suami istri atau senggama. Ya, adakah maksudnya di titik-titik mana kita boleh mengimprove gitu? Ya, jadi gini, pasti kan Umi pernah makan nasi pakai ayam ya, bukan sama ayam ya. Iya. Pakai ayam gitu lauknya. Nah, itu kan ayam ada jenis ayam pop, ayam goreng, ayam bakar, ayam apalagi namanya, opor, ya, rendang ayam, macam-macam ya. Nah, pastinya akan beragam kenikmatan jika diolah dengan bumbu-bumbu yang lain gitu. Terus Umi pernah nggak, kayaknya bukan pernah, sering banget ya meletakkan meja di sini, pot bunga di mana, lemari di mana gitu kan? Biar nggak bosan. Nah, sama hubungan suami istri pun, senggama atau jima, dia juga harus ada improvisasi. Bukan harus sih, tapi ini menjadi sebuah keniscayaan. Kebaikan ya. Pasti, karena kalau kita bicara tentang hubungan yang begitu saja terus rutinitas, atau bahkan ada kewajiban yang memberatkan gitu ya, menjadi beban, wah itu pastinya tidak akan pernah mencapai puncak daripada orgasme. Ya, itu sisi lain. Sisi yang satunya adalah tidak menemukan kepuasan batin, gitu kan. Nah, maka agar tidak membosankan dan terus menjadikan hidup ini bergairah, terus adanya kebahagiaan, ada suasana baru. Itulah makanya dibutuhkan improvisasi dalam senggama, dalam jima, dalam hubungan suami istri. Nah, itu. Dan secara umum dalilnya adalah nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kalimat anna syi'tum itu melambangkan tentang keumuman ya. Wal lafzu tufidul umum, atau wal lafzu yufidul umum, wal kalimah tufidul umum. Yang kalimat tadi atau kata tadi, lafaz tadi melambangkan keumuman. Anna syi'tum, bagaimanapun yang kau ingin gitu loh. Artinya baik laki-laki maupun perempuan.
kalau di situ konteks ayatnya adalah laki-laki, karena perintahnya adalah nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi datangi ladangmu dari arah manapun, bagaimanapun yang kau ingin, gitu. Nah, kalimat anna syi'tum maka ini menjadi sebuah dalil umum diperbolehkan bagaimana seorang suami dan istri untuk melakukan improvisasi, gitu. selama dia tidak mengada-ada gitu ya. Nah, itu yang pertama. Makanya dalil ini sudah cukup sebenarnya. Tapi kan ada kaidah yang mengatakan al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu boleh. Illa ma dallat dalilu ala tahrimi, kecuali adanya dalil yang mengharamkan. Nah, kalau adanya dalil yang mengharamkan jangan. Berhenti sampai di situ. Kenapa? Li'annana ma'muruna bil adillah. Kita ini diperintahkan dengan dalil, wa nahnu manhi bil adillah. Dan kita juga terlarang dengan dalil juga, gitu ya. Nah, itulah karenanya selagi tidak ada dalil yang khusus yang mengharamkan, maka hukum asalnya boleh untuk melakukan improvisasi. Misalkan yang pertama bicara tentang lokasi. Orang ibarat misalkan begini, ada ungkapan seorang suami ngajak tidur istrinya atau meniduri istrinya. Contohnya ini kalimat-kalimat itu. Berarti yang ada di benak kita asumsinya adalah kamar tidur. Gitu ya. Padahal hubungan suami istri ya, senggama, jima tidak melulu di kamar tidur. Misalkan kalau Anda cuma berdua-duaan, misalkan gitu ya, di rumah, di apartemen, di kontrakan, pokoknya di tempat yang insya Allah aman buat melakukan hal-hal privasi ini. Boleh misalkan di ruang tamu, di sofa, kemudian di tempat lain. Yang pasti Anda harus perhatikan betul adalah apakah ada tempat yang terbuka yang kemudian orang bisa lihat, bisa akses, jadi tertutup, aman dari penglihatan orang banyak. Kemudian pastikan bersih. Bukan cuma dari penglihatan ya, dari pendengaran orang juga ya. Pendengaran juga, karena mungkin di saat itu Anda melakukan kata-kata atau rayuan, bahkan desahan, sangat mungkin. Nah, karenanya perhatikan itu. Aman dari penglihatan, aman juga dari pendengaran. Itu yang pertama. Lokasi jangan cuma di kamar. Di mana saja boleh. Boleh di mana aja. Yang penting tadi tempatnya adalah aman, bersih, artinya aman, tidak terlihat, tidak terdengar orang-orang, gitu ya, orang lain. Bukan di tempat yang kotor ya. Bukan di tempat kotor, karena tempat kotor itu justru tempat di mana jin dan syaitan senang sekali, gitu. Padahal kita kan saat mau bersenggama aja doanya hafal nggak? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kita ingin dijauhkan syaitan dalam hubungan itu, dan kita ingin anak yang menjadi rizki yang Allah anugerahkan ke kita itu juga dijauhkan dari syaitan. Itu kalau di dalam rumah. Tentu saja misalnya ya lokasi itu kadang kan ada namanya manusia ya, bosan, jenuh gitu ya. Boleh juga keluar kota atau pada saat maksudnya safar ya, di rihlah gitu. Boleh dong, boleh. Nah, ini kan sekali tentu bagus ya. Boleh, itu kan akan merefresh. Ya, istri juga seneng diajak jalan-jalan kan gitu. Apalagi kemudian pulang dibeliin oleh-oleh, pasti lebih seneng kan gitu ya. Nah, itu akan merefresh. Enggak, cuma nyenggol aja dikit gitu ya. Nah, itu merefresh bagaimana sesungguhnya hubungan badan, senggama, jima yang dilakukan secara itu saja kadang cenderung membosankan. Berarti dari segi lokasi kita luas saja, fleksibel, silakan ya. Ya sesekali nggak apa-apa keluar kota, nggak mesti keluar kota, pokoknya cari suasana baru. Yang penting tadi aman dari penglihatan orang-orang dan pendengaran mereka, gitu ya. Iya, dan dari kantong juga ya kalau keluar kota. Oh ya? Pasti, kalau kantong itu kan harus dilihat-lihat dong, ya kan? Iya. Takutnya jebol gitu ya. Jangan sampai. Ya, baik. Betul. Yang kedua setelah dari lokasi. Setelah dari lokasi, yang kedua improvisasi dalam senggama itu. Ada pertanyaan, Ustadz. Ada pertanyaan nih.
dengan atau tanpa pakaian Ustaz. Oh, itu suka-suka. Anna syi'tum kata Allah. Suka-suka. Mau pakai pakaian boleh, tanpa selai benang pun juga nggak apa-apa. Yang gitu. penting tempatnya tertutup ya. Yang penting tadi kembali ke pasal 1 tadi, gitu. Jadi kalau seandainya Anda ingin, sekali waktu istri berpakaian yang seksi, loh, bukankah istri yang terbaik itu adalah justru yang tidak malu menanggalkan pakaiannya di depan suaminya dan menutup rapat-rapat bila mana keluar rumah atau tidak di depan suaminya, gitu kan? Nah, maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa nanti begini-begini kalau saat berhubungan badan, senggama, jima itu tidak berpakaian? Setelah ditelaah, hadis-hadis ini katanya dhaif. Gitu ya, hadis-hadis ini dhaif. Yang jelas adalah kalimat anna syi'tum tadi melambangkan sesuka kita dalam koridor yang pastinya juga masih dalam tahap yang dibenarkan agama. Artinya gini, bahwa saat dia berpakaian gitu ya, laisa lil mughalah, bukan untuk kebanggaan berpakaian walaupun mini, cuma 2 potong, 3 potong, 5 potong pakaian tapi harganya selangit misalkan, enggak gitu juga. Jangan ditampakkan di depan umum. Gitu ya. Jangan ditampakkan di tempat umum karena ini adalah aktivitas private activity gitu kan. Aktivitas pribadi tapi, gitu. Sebentar. Tapi kalau itu dihadiahi oleh suami, tentu yang ini ya, maksudnya berkecukupan ya, Bi. Mungkin itu kesenangan suami, kebahagiaan suami itu saat membelikan dan menghadiahi itu ke istri, dan istri menggunakan yang walaupun itu harganya tinggi itu diperbolehkan. Boleh. Maksudnya digunakan di depan suami sang pemberi hadiah. Boleh, dan itu membahagiakan suami 2 kali. Membahagiakan karena pemberiannya dipakai, sama aja kayak Allah. Iya, sama aja kayak Allah tatkala memberi rizki, memberi nikmat. Kan hadis Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi 'ala 'abdi. Allah senang kalau melihat rizki yang Allah beri, nikmat yang Allah kasih itu kita kenakan, kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, sama nih manusia, misalkan kalau kita memberikan hadiah itu dipakai, dikenakan, itu kan kebahagiaan pertama bagi suami, satu. Yang kedua, mungkin suami ingin melihat si istri tampil seseksi mungkin gitu, contohnya. Yang jelas Anda tidak sedang berfantasi kepada wanita lain gitu, enggak. Tapi dia ingin si istri tampil seberani mungkin dalam tanda kutip begitu kepada suaminya gitu. Jadi untuk berpakaian maupun tidak itu juga anna syi'tum. Suka-suka boleh ya. Silakan misalkan mau pakai pakaian setengah, maksudnya mau tidak berpakaian boleh, mau pakaian setengah boleh, 3/4, 1/4, 2/3. Untuk rapat hanya yang dibuka bagian-bagian tertentu. Silakan. Boleh, itu boleh banget. Silakan aja. Yang pokoknya tetap aman dari penglihatan. Nah, itu dia. Itu paling penting sekali ya. Anda kondisikan dulu ruangan tempat Anda ingin bersetubuh, senggama, jima, hubungan badan dari mata dan pendengar orang lain. Masuk gitu. CCTV. Termasuk CCTV, dan jangan mengabadikan lah ya. Karena itu termasuk hal-hal yang akan berbahaya karena menyebar dan khawatirnya nanti di-hack ya. Betul, seperti informasinya jadi sebar luas. Baik, Bi, tadi sudah poin 1 lokasi boleh di mana saja. Yang kedua tadi berpakaian maupun tidak berpakaian diperbolehkan. Lalu yang selanjutnya apa, Bi? Nah, yang selanjutnya bicara tentang posisi. Wah, ini improvisasi yang Anda wahai suami, Anda wahai istri harus pahami betul. Bahkan yang katanya orang-orang barat dengan istilah doggy style atau apalah, maka sebenarnya di dalam Islam itu walaupun tidak dikerjakan di zaman para salafus salih, di zaman kenabian, zaman Nabi, tapi ada dikenal dalam kitab itu dengan istilah al-ijba. Posisi itu al-ijba namanya. Nah, bagaimana seorang istri itu ya seperti halnya dia ingin sujud dan suami mendatangi dari belakang, itu namanya ijba. Boleh dengan cara berdiri, tidur, duduk ya, dan lain-lain. Yang penting fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi di tempat hars tadi, tempat bercocok tanam. Kita sudah bahas kemarin, nggak boleh dari dubur ya. Tidak boleh mendatangi saat haid, itu nggak boleh. Jadi kalau bicara improvisasi yang ketiga adalah tentang posisi.
Dan catatannya tidak boleh menzolimi. Tidak boleh menzalimi. Betul. Berarti mau posisi apapun, misalnya asalkan nyaman bagi sang istri gitu juga ya. Terus juga bagi suami. Bagi suami juga, bukan cuma istri. Kedua belah pihak harus nyaman. Misalkan kalau suami dengan bobot badan, mohon maaf ini bukan body shaming gitu ya, tapi ini adalah sebagai contoh saja, badannya misalnya, cukup cukup berat katakan, maka dia harus juga bisa memposisikan diri agar istrinya tidak terzolimi. Jangan sampai nanti istri malah terzolimi. Ya walaupun mungkin dia tidak berkeluh kesah karena rasa pengap yang dia dapat mungkin kalah dengan nikmat dan indahnya dalam jima tadi mungkin. Tapi ya Anda wahai suami bisalah memposisikan, bisalah Anda mengatur dan bisa Anda memahami bagaimana kondisi istri. Kalau Anda termasuk yang tadi ya diberikan oleh Allah kelebihan timbangan. Gitu ya, bukan saya katakan berat tapi kelebihan timbangan gitu. Gitu. Baik. Berarti kan tadi sudah ya Bia. Jadi improvisasi diperbolehkan. Pertama tadi dari lokasi. Betul, lokasi. Yang kedua ini kain. Busana. Dengan busana. selimut atau tidak, dengan pakaian atau tidak, ya, dengan hordeng atau tidak, gitu contohnya ya. Hordeng maksudnya? Kalau kamar tetap harus diberikan. Oh iya, enggak, maksudnya hordeng yang dia pakai untuk jadi selimut gitu loh. Itu ya. Masa sih pakai hordeng? Kan ada selimut. Oh iya. Paling spray kayak. Iya, salah ngomong, spray maksudnya bukan hordeng. Iya. Gitu. Yang ketiga tadi dari yang ketiga, segi posisi asal bisa. Tidak menzalimi ya. Ya, asal tidak menzalimi itu catatannya berdiri, duduk, tidur dan lain-lain. Dan istri wajib mentaati keinginan suami pada saat itu, Bi? Wajib. Yang penting tidak dalam kategori doror, madarat, berbahaya. Coba istrinya salto dulu gitu. Nah ini jangan. Emangnya mau loncat indah? Iya. Atau istrinya kayang. Loh, Anda mau main silat apa mau apa kan gitu ya? Ambil nilai kayaknya itu, ambil nilai olahraga. Mungkin dia guru olahraga suaminya gitu. Iya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, asal tidak menzolimi, berdiri mangga, tiduran monggo, duduk oke, silahkan aja ya, dan lain-lain tafadhol gitu. Alhamdulillah. Berarti sudah ya, berarti improvisasi diperbolehkan. Nanti kita akan mungkin bahas lebih rinci tentang posisi kali ya. Gitu. Ada posisi ini dan itu, tenang aja. Nanti ada sebuah buku yang sangat bagus ya, yang mungkin juga pemirsa jamaah bisa mendapatkan giveaway ini dari buku yang menjadi referensi kajian kita di setiap kali kita menyajikan fikih seks Islami begitu ya. Insya Allah kita akan bahas mungkin secara lebih mendetail karena tidak ada malu dalam syariat. Innallaha la yastahi minal haqqi syai'a. Allah tidak malu dalam menyampaikan kebenaran. Yang kita sampaikan insya Allah kebenaran. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Khilaf kami mohon dimaafkan, kepada Allah kami beristighfar. Mungkin cukup sampai sini dulu kali ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Jangan lewatkan ya, dan jangan lupa share kepada orang-orang yang Anda cintai agar ilmu ini tidak berhenti di Anda saja. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah. Anta Rabbi dzul jalali wal